radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Hendaklah yang berada di belakangku adalah orang-orang yang sudah berakal dan paham, ya, menghafal Quran, yang bagus bacaannya. Kemudian selanjutnya yang setelah mereka, selanjutnya yang setelah mereka. Dan janganlah kalian melakukan atau membuat haisyatil aswaq, keributan seperti di pasar, ya, kekacauan seperti di pasar. Jangan berisi, jangan kacau. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Daud dan seterusnya. Nah, Anas, hadis lain diriwayatkan dari Anas bin Malik. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ayyadiyahul muhajirun wal ansar ya'khudhu anhu. Nabi itu suka yang berada di belakang beliau ketika sholat itu adalah kaum muhajirin dan kaum ansar, ya, orang-orang para sahabat unggulan. Liya'khudhu anhu, agar mereka bisa mengambil langsung dari Nabi praktek sholat itu kemudian disampaikan kepada yang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Wal hikmah fi taqdimi haula, hikmah dari didahulukannya mereka ini di belakang imam adalah apa? Pertama, dia khudu anil imam, untuk mengambil dari imam, contoh dari imam. Kemudian apa lagi? Wa yaqumu bi tanbihihi idza akhta'a, bisa meluruskan kalau imam salah. Ya. Kalau tersalah imam bisa diluruskan, baik bacaannya maupun gerakannya misalnya, atau rakaatnya atau rukunnya tertinggal. Ya, bisa menjadi bisa menjadi contoh bagi yang di belakangnya nanti. Karena dalam sholat itu ketika imam salah pun potensi untuk kacau itu tetap ada, ya. Kalau imam salah itu potensi kacau itu ada. Misalnya contoh, mungkin dulu pernah kita sampaikan, imam itu lupa duduk tasyahud awal, ya, pada sholat 4 rakaat misalnya, pada sholat 4 rakaat. Sholat Isya imam mestinya pada rakaat kedua duduk tasyahud awal, tapi dia lupa, lalu berdiri langsung Allahu Akbar. Ya. Nah, ini kan makmum kalau tidak ada yang paham, pertama imam dulu. Imam harus paham kalau dia sudah terlanjur ke atas, walaupun dibilang subhanallah oleh jemaah, dia cuma meninggalkan yang sunnah. Dia lanjutkan aja sholatnya, tidak ada masalah, tidak mesti balik lagi ke bawah. Karena yang ditinggalkan sunnah. Tasyahud awal itu sunnah, bukan rukun. Tidak ada masalah, lanjutkan pun sholat nanti bisa diganti dengan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Ya. Nah, kalau orang yang di belakang ini tidak paham, yang lain juga nanti akan kacau. Ya, semuanya subhanallah. Imam tetapnya berdiri karena dia paham misalnya fikih. Lanjut aja deh. Karena dia tahu yang tinggal cuma sunnah, dia lanjutkan. Kalau yang depan ini paham, maka yang lain akan ikut. Ikutlah yang belakangnya. Ya, ikut dia berdiri. Oh, berdiri. Tapi kalau yang depan tidak paham, mereka juga bingung. Imam salah di subhanallah, aku turun. Ya. Nah, itu pentingnya di belakang imam itu paham. Ya. Nah, jadi dalam posisi tadi, kalau lupa, ini untuk imam lupa tahiyat awal, lanjut saja. Nah, lanjut saja. Nanti selesai sebelum kita salam. Sujud 2 kali karena kita meninggalkan tertinggal sunnah sholat, yaitu tahiyat awal atau tasyahud awal. Ya. Nah, itu pentingnya yang di belakang itu paham. Jadi kalau yang di belakang sudah mengikut, maka yang lain juga akan mengikut. Tapi kalau yang di belakang ini kacau juga, di belakang imam, maka yang lain juga akan kacau. Ini perlunya yang di belakang imam itu mengerti juga. Apalagi selain meluruskan kalau tersalah, yastakhlif minhum idza ihtaja ila istiqlal. Dia bisa menggantikan, mereka bisa menggantikan kalau imam butuh digantikan. Ya, batal wudu dan segala macamnya seperti itu. Baik, kira-kira bisa kita pahami yang ini. Ya. Kemudian poin berikutnya, mauqifus sibyan wan nisa minal rijal. Posisi anak-anak dan kaum wanita dalam hal saf di belakang kaum laki-laki. Bagaimana posisinya? Karena Rasulullah SAW yaj'alul rijala hudamal gilman. Rasulullah SAW menjadikan posisi saf laki-laki itu di depan saf anak-anak.
Wal ghilman khalfahum, anak-anak di belakang orang dewasa laki-laki. Ya. Wan nisa khalfal ghilman, anak-anak di belakang kaum perempuan di belakang anak-anak. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan diriwayatkan pula ya, oleh al-Jamaah illa al-Bukhari, kecuali Imam al-Bukhari, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang terdepan, yang paling buruk saf laki-laki adalah yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha, ya, sebaik-baik saf perempuan adalah yang di belakang. Wa syarruha awwaluha, ya. Ya, yang terburuknya adalah yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah saf laki-laki, ya. Yang paling belakang saf perempuan. Ya. Kemudian itu bunyi belum itu kan belum. Ya. Nah ini kajiannya agak serius tentang sholat di belakang saf sendirian. Nah ini hukumnya. Kita datang berdiri sendiri di belakang saf. Nah, hukumnya bagaimana? Ini dalam kasus memang ada peluang untuk masuk ke saf tapi kita tidak masuk. Nah, beda hukumnya kalau memang kita datang tidak ada lagi posisi di saf. Saf sudah penuh, ingin masuk tidak bisa, tidak ada peluang lagi digeser-geser. Nah, itu tidak ada masalah. Ini kita datang, saf di depan kita masih ada peluang untuk masuk. Lalu kita berdiri sendiri di belakang. Hukumnya bagaimana? Kalau jumhur ulama mengatakan sholatnya sah sholat, tetap sah sholat. Nah, jadi sholat kita sendiri di belakang, sementara di depan ada saf yang masih bisa kita isi. Secara sah atau tidak sah, yang menurut jumhur ulama itu ya sihhata sholatihi, ya, boleh sholatnya sah menurut jumhur ulama. Ya. Ma'al kirahah, tapi makruh. Hukumnya makruh, tapi sholatnya tetap sah. Ini jumhur ulama. Ya, tentunya kita jangan sampai makruh, walaupun sah jangan sampai makruh. Maka sebaiknya tetap masuk ke dalam sah. Wa qala Ahmad, adapun Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Ishaq dan Hammad Ibnu Abi Layli dan seterusnya mengatakan apa? Man shalla raka'atan kamilatan khalfas shaffi batalat sholatuhu. Barang siapa yang sholat satu rakaat sempurna di belakang shaf padahal masih bisa masuk ke dalam saf, maka batal sholatnya. Nah, ini sampai kepada batal menurut Imam Ahmad. Jadi tidak boleh sholat sendiri di belakang saf, sementara masih bisa masuk ke dalam saf. Menurut Imam Ahmad batal. Tapi menurut jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, sholatnya sah, tapi makruh. Rinciannya ada dalil-dalilnya. Tapi secara globalnya begitu. Untuk keluar dari perbedaan ini kita usahakan masuk ke dalam saf. Jangan berdiri di belakang saf ketika saf di depan kita masih ada peluang. Walaupun kecil tempat itu, boleh kita geser orang. Ya, ada sebagian jemaah kita ini dia membuat saf ini sudah penuh, tidak ada tempat, padahal masih jarang. Boleh kita geser. Yang digeser pun jangan marah pula. Orang sedang sholat dipegang-pegang. Ya. Meluruskan, merapatkan satu boleh. Suruh lurus orang di depan itu, suruh rapat sehingga kita bisa duduk di situ, bisa berdiri. Nah, ini kalau masih ada peluang, masuklah ke dalam saf itu agar keluar dari perbedaan pendapat ulama. Walaupun sholatnya menurut para jumhur ulama masih sah. Tapi menurut Imam Ahmad batal kalau sampai satu rakaat sempurna sholat di belakang saf yang masih ada peluang untuk masuk. Nah, ini karena waktu kita sudah habis, mungkin ini pembahasan terakhir. Baru kemudian di ujungnya disampaikan manhadar, siapa yang hadir datang ke masjid, ya, walam yajid sa'atan fi shaf, tak dapat menemukan tempat di dalam shaf lagi, sudah penuh shaf, itu yang kita bilang ini. Wala furjah, tak ada lagi peluang sedikit pun. Faqila, maka ada pendapat yang mengatakan yakif munfaridan, ya,
berdiri di belakang sendiri, tidak perlu ditarik orang. Nah, ini pendapat pertama. Bahkan dikatakan yukrahu lahu jazbu ahadin, makruh dia menarik orang ke belakang. Ini pendapat pertama. Kalau memang tak ada lagi peluang, berdiri di belakang salat, tak ada masalah, tak usah tarik orang. Ini pendapat pertama. Wa qila yajzibu wahidan min as-saffi aliman bil hukmi. Ada pendapat yang kedua mengatakan tarik satu orang ke belakang, tapi orang yang kira-kira paham hukumnya, ya, dikocokkan, mampu tarik, ya, orang yang paham dengan hukum. Ba'da an yukabbir takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram sebaiknya setelah takbir dulu baru tarik. Sebaiknya. Ya, nah, itu pendapat yang kedua. Wa yustahabbu lil majzubi muwafaqatuhu, dianjurkan bagi orang yang ditarik itu untuk ikut, jangan pula menolak. Nah, ini dua pendapat. Ini kalau disab tidak ada lagi peluang untuk masuk. Ya. Jadi boleh, kalau dalam keadaan seperti itu tidak apa-apa sholat sendiri di belakang. Allah a'lam bishawab. Setelah itu nanti setelah Isya kalau ada tanya jawab kita